Arahkan sini aja Kak. Ayo. Jadi mahasiswanya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami mengucapkan kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua Karang Taruna dan kakak-kakak anggota yang sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara kegiatan sosialisasi mahasiswa hari ini. Susunan acara sosialisasi Karang Taruna Boloendong. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pemiknyarif, Bapak Nopal Ananta Endra. Yang kami hormati Kepala Dusun Dok 1 Bapak Bahudi. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Boloendong Blok Siji Saudara Paskalis Bagas Swastantio beserta seluruh anggotanya. Dan rekan-rekan seperjuangan serta seluruh hadirin yang hadir pada kegiatan hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya pada hari Minggu ini 23 Oktober 2022 dapat kita ikuti bersama acara penyuluhan budaya anti korupsi dengan tema ciptakan generasi muda yang tidak kenal korupsi. Perkenalkan, nama saya Febri yang akan memandu acara hari ini sampai selesai nanti. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang meluangkan waktunya untuk hadiri acara kami pada hari ini. Selanjutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya nanti pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kata sambutan, doa, penyampaian materi, kuis, pembagian door prize, penyerahan kenang-kenangan, penutupan dan foto bersama.
acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kepada hadirin mohon tunduk. Baiklah, kita memasuki acara sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ranika selaku Ketua Panitia Acara pada pagi hari ini. Baiklah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bukit Nyari, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun Blok 1, yang saya hormati Ketua Karang Taruna Blok Siji beserta seluruh anggotanya, yang saya hormati semua panitia yang terlibat yang sudah memberikan kontribusi terbaik dari sejak awal perencanaan acara ini hingga nanti acara ini selesai. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan budaya anti korupsi ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Penyuluhan Budaya Anti Korupsi mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu untuk membanggakan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi, khususnya oleh kalangan remaja. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bahaya dan cara mencegah terjadinya korupsi. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat.
Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Baiklah, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan oleh saudara-saudara. Selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Desa. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dusun satu lalu karena satu desa ini di balai. Jadi memang poinnya kemarin dua Karang Taruna dusun satu koordinasi untuk fokusnya di dusun satu. Jadi alhamdulillah tempat sana hari ini dan yang saya banggakan dengan adik-adik dari Poltekkes Kemenkes ya. Sering ada Poltekkes Kemenkes yang semua kalian yang mengadakan kegiatan di desa Cinyari hari komunitas yang besar, makanya dusun fokus ya. Ini nggak ada ini, nggak ada. Jadi kegiatan ini langsung dari fakultas analis ya, analis fakultasnya. Oh, ada langsung itu ya, jurusan Indonesia. Terima kasih. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Balai Dusun Desa Cinyari, Balai Dusun 1, Balai Dusun 1 Desa Cinyari. Salam salam tidak lupa pula kita bacakan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbanyak salawat semoga di akhir nanti bakal mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami mewakili pemerintah Desa Cinyari khususnya mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah mau bersosialisasi di desa yang ini khususnya di Desa Satu. Dan yang kedua barangkali sebenarnya korupsi. Jadi memang korupsi ini bukan dari apa saja, level bawah dari organisasi pun bisa mengakibatkan korupsi. Monopoli korupsi itu bersangkutan. Jadi dari tingkat organisasi bisa dari tingkat atas. Jadi alhamdulillah adik-adik mahasiswa Poltekkes sudah membantu adik-adik angkatan baru ini untuk mengikuti sosialisasi. Jadi menghindari korupsi itu dari dasarnya, dari kemudahan organisasi sampai ke birokrasi pemerintahan. Kalau Indonesia ini memang terkenal dengan budaya korupsi. Jadi alhamdulillah program ini yang disampaikan oleh mahasiswa melalui universitas kegiatan ini saya anggap pas melakukan kegiatan ini. Karena organisasi ini kadang-kadang satu lagi menakutkan karena sumpah tidak ada permintaan pada yang memberikan korupsi.
Dan untuk adik-adik ini nanti adik-adik yang kali nama dusun satu dimanfaatkan kegiatannya, selalu koordinasi karena barangkali sini ada juga yang mahasiswa, ya kan berapa orang mahasiswa kita ditanya, mahasiswa jadi ya dimanfaatkan untuk adik-adik yang lagi berjalan prosesnya untuk menuntut ilmu. Jadi pesan saya pertama untuk memanfaatkan kegiatan ini dan selalu inilah menjalankan silaturahmi sebenarnya. Jadi ada PTS mudah-mudahan nanti bisa KKN juga ya. Jadi request lah sama dosennya untuk KKN di sini. Dan hari ini juga hari depan itu anak universitas banyak karena desa Pinari kan desa mandiri. Jadi desa mandiri desa yang terdekat dengan kota. Jadi akhirnya memang sering untuk dijadikan kegiatan. Memang sebetulnya desa yang baru kali ini anak PTS sebetulnya langsung sedusun. Saya harap memang seperti ini kemudian harinya. Jadi fokus dengan dusun masing-masing. Jadi bisa merantau desa jumlah tadi 1.400. Kalau jiwa itu sekitar 1.000 jiwa. Jadi untuk kecamatan kabupaten Bengkulu desa Cikarang ini di urutan ketiga itu jumlah penduduk. Jadi memang sebenarnya SDM-nya alhamdulillah sudah mumpuni. Jadi yang tidak jadi masalah untuk masukin lagi itu ilmu dari adik-adik PTS. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Desa. Selanjutnya kita akan memasuki acara doa. Sebelum kita mulai acara yang selanjutnya, dari ini kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh keluarga Lalika. Kepada saudara Lalika kami persilakan. Kami harapkan sama-sama kepada Bapak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sekarang kita tundukkan kepala menghadap doa kepada Allah SWT agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Izinkanlah saya berdoa menurut agama Islam bagi hadirin yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu kami dapat hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan sosialisasi dusun satu desa Bukit Nyari. Kami mohon curaganlah dan hidayah-Mu, karuniakanlah kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam kegiatan ini. Ya Allah, semoga ilmu dan pengetahuan mengenai proyek dari kegiatan ini menjadi yang bermanfaat kepada hari ini. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon, karena tidak dapat memohon selain kepada-Mu. Maka kami mohon kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Anda. Untuk memulai acara selanjutnya ada baiknya kita dengarkan dulu kata sambutan dari Bapak Kepala Dusun 1 Desa Akinyari. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama saya hormati Bapak Kepala Desa Selamat Kinyari serta perangkatnya kita semua hadir. Yang sama-sama kita hormati Ketua para pembina Pondok Dusun 1 pada khususnya yang sangat membanggakan adik-adik mahasiswa dari Poltekkes dari Bengkulu yang kami hormati dan juga lain-lain sayangnya. Yang pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita masih punya kesempatan tentunya iman Islam kita semua, sehingga kita dapat berkumpul menuruni undangan daripada anak mahasiswa di Balai Dusun 1 Desa Akinyari. Selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, dan kita berkumpul selawat. Insya Allah kita mengharapkan semangat di Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik mahasiswi yang kami hormati dari pemuda pemudi Pondok Desa Akinyari khususnya Dusun 1 yang kami banggai. Yang pertama tentunya saya secara pribadi mohon maaf dalam arti kami lambat ya. Mohon maaf karena ada hal yang tadi ada rumah tanggung dengan lama memang ada sesuatu yang kurang, tapi ada dalam tentunya yang bisa dimulai. Jadi dulu kami mau salah satu ke dalam itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini tentunya kami selama tuakan sini sampai pelaksanaan di sini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada anak mahasiswa melakukan kegiatan ini di Dusun 1. Tentunya pada kegiatan nanti kalau kita berikan nanti penyuluhan dalam hal penyuluhan mengenai budaya anti korupsi. Budaya berarti pengajian perkembangan budaya nggak dikembangkan dengan adanya kegiatan ini kami mengharapkan dari sendiri tentunya itu sangat baik sekali. Mengapa kata-kata itu sangat baik sekali? Tentunya bagi kami yang awam mengenai tentunya ada aturan mengenai apa namanya korupsi itu baik sekali. Tentunya di sini ada anak muda kami di sini punya Pondok Dusun 1 khususnya karena ini kami mengharapkan kepada mahasiswa membagikan ilmunya mengenai daripada tentang ini pada kami dan juga beberapa kami. Semoga apa yang kita nanti bermanfaat
kami dan juga kepada ayah investor mencurahkan ilmunya pengalaman kayak kami itu juga menjadi amal jariah atau amal berkahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentunya mungkin tidak banyak sampaikan, saya juga langsung dikasih tema langsung ya, namanya angkat, jadi banyak yang mempersiapkan. Tentunya lebih kurang itu saja yang dapat kami sampaikan. Pada intinya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas semua kehadiran di sini. Apapun yang ingin sampaikan tadi, semoga harapan kita itu ada pemanfaatnya semua. Amin. Harapan kami juga ada di mahasiswa, walaupun nanti kegiatan ini sudah selesai, sharingnya, pertemuannya, atau menyampaikan ilmunya nanti pada kami. Ya jangan bosan-bosan main tempat kami. Nah, jangan maksudnya ke depan nanti apapun kegiatan, karena kami mengharap sekali tentunya pada positif membangun satu dan menjadi satunya. Saya kira itu saja yang akan saya sampaikan. Saya tidak kurang berdoa. Biar topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih. Akhirnya yang ditunggu-tunggu juga, kita memasuki acara ini, yaitu penyampaian sosialisasi dari jurusan Analisis Kesehatan mengenai vitamin generasi muda yang tidak kenal korupsi. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang akan disampaikan oleh saudari Nana. Kepada saudari Nana, waktu dan tempat kami persilakan. Pemateri kami ada dua, Pak. Untuk Amelia, silakan maju juga perkenalkan diri mungkin. Kenal maka saya. Nama saya tidak direstui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak untuk memperkenalkan diri kepada rekan. Ada slogan tak kenal maka tak sayang. Kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abelia, biasa dipanggil Abel, dari jurusan Analisis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Halo Abel. Halo Abel. Baiklah, saya sendiri perkenalkan nama Nadia Muzakari Putri yang biasa dipanggil Kak Nanat. Nanat lah ya. Saya juga berasal dari Poltekkes Kemenkes 10, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini kita akan membahas tentang membangun pemuda berintegritas mencegah korupsi. Nah, sebelumnya kita harus kenalan dulu kan sama semuanya, kakak-kakak panitianya dan ketua. Nanti yang dipanggil boleh berdiri sekilo ya. Ketua panitianya ada Kak Rika Raga. Halo Kak Rika. Selanjutnya ada sekretaris Kak Kania. Halo Kak Kania. Selanjutnya ada bendahara Kak Elda sama Sofia. Halo Kak Elda. MC nih, ada Kaniskan Fendri. Terus rekan saya sebagai pemateri di sini di depan sini ada Kak Abelia. Halo Kak Abel. Selanjutnya di sini ada juga rekan lain. Yang pertama itu ada izin kalau di Poltekkes itu kalau perempuan dipanggil Yunda,
Kalau cowoknya baru kakak untuk jurusan analis. Jadi yang pertama ada Yunda Andi. Yunda Isha. Yunda Isha. Selanjutnya ada Yunda Resti. Yunda Resti. Selanjutnya ada Yunda Eti. Yunda Eti. Selanjutnya ada Yunda Dea. Halo Dea. Terus ada Yunda Melita, sang fotografer analis. Halo Yunda. Selanjutnya ada pemateri yang bersalah, yaitu Yunda Nadia. Halo Nadia. Terus ada Yunda Putri Berdiriun. Ada Yunda Farida. Halo Yunda Farida. Dan terakhir ada Yunda Mayang. Halo Yunda Mayang. Kenalan, kita langsung saja masuk ke sesi materi. Sebelumnya kita harus mengenal pengertian dari korupsi. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PPK, setiap orang yang secara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 top 37/102. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait dengan tindak korupsi, tindak pidana korupsi. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 UU Nomor 20 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi SBT-SB di atas. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP pasal 1 ayat 1 CUU Nomor 3 sebelumnya tadi kan pengertian korupsi. Izin saya, kan sudah pernah melakukan korupsi? Belum. Ini korupsi itu tidak hanya tentang tidak hanya untuk orang yang tinggi saja, tapi untuk kita rekan-rekan sekalian ataupun mahasiswa, baik bapak itu sendiri, itu juga pernah loh melakukan korupsi. Contoh kecil dari korupsi itu adalah korupsi waktu. Itu sudah korupsi. Mengulur waktu, bahkan mempercepat waktu, itu juga termasuk korupsi. Kita juga korupsi loh, Pak. Misalnya kita ini mengumpul kelompok kan, kumpulannya cuma 20.000, ngomong sama orang tuanya 30.000, itu juga sudah termasuk korupsi dengan 10.000. Biasanya mahasiswa sebelumnya buat rekan-rekan boleh dimakan slide-nya, apalagi berbapak ya Pak ya. Selanjutnya bentuk korupsi. Ini bentuk korupsi yang pertama bisa merugikan keuangan negara nih, berbentuk suap, gratifikasi, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan. 3 jenis korupsi menurut Hussein Alakas. Yang pertama ada korupsi transaktif. Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Yang kedua adalah korupsi ekstraktif. Korupsi yang menyertakan untuk versi tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menggabungkan tugas kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya atau hal-hal yang dihargai. Dan yang terakhir ini adalah korupsi investigatif. Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya persalingan langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan ini juga diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Di sini ada klasifikasi korupsi. Yang pertama itu ada individual corruption yang
dilakukan oleh individu. Kedua itu ada petty corruption atau korupsi kecil, biasanya dilakukan oleh aparat dalam kegiatan sehari-hari. Terus ada endemic corruption. Korupsi ini sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi sosial politik di masyarakat. Korupsi ini juga sudah menjadi budaya yang sering dijumpai di masyarakat maupun yang lainnya. Itu ada endemic corruption. Selanjutnya ada grand corruption atau korupsi yang dilakukan para pejabat pengambilan keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Penyebab korupsi sendiri menurut teori Jack Bologna yang pertama adalah serakah. Jadi dia tuh mempunyai sifat-sifat serakah ya. Membuat dia tuh ingin korupsi ya teman-teman. Terus opportunity, yang intinya berarti ada peluang dia untuk melakukan sebuah korupsi. Ini tekanan dari ekonomi, mungkin karena emang ekonomi dari keluarga sebelumnya emang turun kan, atau karena berada. Yang terakhir ada exposure, yaitu ingin pamer. Sebagai pejabat harus pamer dong, pakai barang-barang mewah gitu. Sama untuk yang sebelumnya dari Donald RSPC, ada juga untuk peluang, rasionalisasi dan tekanan. Biasanya yang menekan itu apa kan? Untuk menekan, yang biasanya sering ditekan itu sebagai bahan untuk itu pasti bendahara. Karena bendahara punya sumber money. Lanjut. Semangat melawan korupsi. Nah, kita korupsi itu musuh kita bersama, menjadi mindset yang harus dimiliki setiap individu. Jadi sebelum kita melakukan kelompok untuk melawan yang namanya korupsi, kita harus menyelesaikan diri kita sendiri terlebih dahulu. Individu berintegritas berani menolak korupsi, memimpin role model berintegritas, virus itu bagi kelompok dan lembaga, dan selalu semangat melawan korupsi menjadi gerakan. Dampak korupsi banyak banget sebenarnya. Cara besar dia ada inefisiensi dalam penyelenggaraan negara, kenaikan biaya administrasi, mengurangi kuantitas dan kualitas hasil pembangunan, pelayanan publik menurun, martabat aparatur birokrasi, ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi, dan ketimpangan dalam berpendapat kaya dan miskin. Upaya pemberantasan korupsi aparat birokrasi ini ada regulasi, penerapan penegakan hukum konsisten dan adil, ASN berintegritas, dan pendidikan anti korupsi integritas. Materi selanjutnya itu adalah integritas dan korupsi. Sebelumnya dilihat dari hubungannya ini sudah pada lusuh, kalau di sini juga ada pada lusuh. Kalau ada ucapan selamat pagi, Bapak dan rekan-rekan jawab pagi. Yes, luar biasa, tetap semangat. Pagi luar biasa. Bapak lagi semangat. Selamat pagi. Pagi, yes, luar biasa, tetap semangat. Boleh silakan. Selamat pagi. Pagi, yes, luar biasa, tetap semangat. Di sini untuk membangun berintegritas mencegah korupsi itu ada satu, yaitu aparat birokrasi. Dari aparat birokrasi itu terdapat satu Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 43 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Nomor Undang-Undang 20 tahun 2001. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Selanjutnya itu adalah materi kita integritas.
dan persoalan korupsi serta reformasi. Reformasi itu di dalamnya ada transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk integritas sendiri merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, dan berbagai hal yang dihasilkan. Berintegritas sering diartikan sebagai pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Untuk integritas, bersatunya antara kejujuran, konsisten, dan keberanian untuk melakukan tindakan benar tanpa kompromi. Pribadi yang berintegritas itu seperti apa? Pribadi yang menjalankan aktivitas dengan benar selaras dengan keyakinan asli, diucapkan dan dijalani. Apa sih konsep dari integritas? Konsep dari integritas itu ada kejujuran, konsisten, dan kebenaran. Untuk dimensi potensi integritas yang menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran dan kebenaran dalam sikap kejujuran yang terdiri dari aspek empati. Tidak mudah untuk menuduh orang lain bersalah dan rendah hati. Dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen integritas pada konsistensi dalam perbuatan yang terdiri dari aspek pengendalian emosi, akuntabel, dan fokus menyeluruh. Komponen selanjutnya komponen integritas pada keberanian yang menegakkan kebenaran secara terbuka yang terdiri dari aspek keberanian, percaya diri, berani menyampaikan sesuatu yang benar berarti sudah sesuai aturan dan nilai. Untuk integritas itu sendiri memiliki 9 nilai. Yang pertama jujur, peduli, disiplin, adil, tanggung jawab, mandiri, berani, sederhana, dan kerja keras. Abang mau tanya dari rekan-rekan sekalian atau Bapak sudah melakukan 9 nilai ini? Insya Allah. Belum. Susah nih ya. Untuk jujur pasti susah. Untuk peduli pasti juga susah. Apalagi untuk kerja keras. Lebih enak mencik ya Pak daripada kita. Atau tidak lagi. Apalagi untuk mandiri. Enaknya makan tulang kawan aja ya Pak. Kalau mau cari apa-apa itu sering sekali ditemui di masyarakat. Kalau Cila mandiri teh, mandi sendiri. Ada pembangunan komponen integritas menurut KPK RI. Yang pertama itu adalah proses internalisasi integritas, yaitu sebagai upaya menghasilkan integritas pribadi yang tinggi melalui berbagai strategi dan teknik. Internalisasi. Selanjutnya ada proses pembangunan integritas sebagai upaya menjaga organisasi berintegritas tinggi yang digerakkan oleh kumpulan individu yang berintegritas tinggi. Selanjutnya ada proses penyelarasan atau sinergi pilar sebagai upaya untuk terjadinya sinergi dari berbagai kalangan pada setiap sasaran sehingga terbentuknya integritas pilar. Yang terakhir ada proses penyelarasan atau sinergi pilar sebagai upaya untuk terjadinya sinergi dari berbagai kalangan pada setiap sasaran sehingga terbentuknya integritas pilar. Komponen sistem integritas ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Komponennya itu terdiri ada 16. Yang pertama seleksi dan keteladanan kepemimpinan, yang kedua kode etik dan kode perilaku, yang ketiga analisis risiko terhadap integritas, yang keempat peran pengawasan internal, yang kelima pengelolaan gratifikasi dan hadiah, yang keenam ada revitalisasi pelapor harta kekayaan, yang ketujuh ada awareness blower system atau BBM,
ada post employment, dan 10 ada pengungkapan isu dan uji integritas. Ke-11 ada sistem dan kebijakan SDM atau rekrutmen manajemen kerja pembangunan SDM. Yang ke-12 ada akuntabilitas keuangan yang ke-13 adalah penerapan dalam SOP. Yang ke-15 ada keterbukaan informasi publik, serta yang terakhir ada pengelolaan Wih, belum kerap. Oh, sudah. Salah satu upaya ke depan kita fungsi dalam mengenalkan nilai-nilai integritas kepada generasi muda dan integritas harus sudah dikenalkan baik dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah atau katakan tidak melakukan korupsi, belajar dari katakan bahwa benar itu adalah benar, dan katakan bahwa yang salah adalah salah. Mungkin itu penyampaian materi kami tadi. Kami ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian yang menyimak, ataupun Bapak bisa bantu jawab. Di depan kami ada hadiah, bagi yang bisa jawab nanti ada hadiah. Tadi Abel sebutkan ada 9 nilai-nilai integritas. Yang tadi dijawab kakak-kakaknya, Abel tanya udah bisa melakukan belum? Tidak perlu ke-9 ya. Langsung hidup ada Kalau ada minimal 3. 3 kena ya. Abel jawab. Bukan. Jawabannya minimal 3 aja. Oh ya, gak bisa. disiplin, bertanggung jawab. Sudah tidur, Pak? Alhamdulillah, baru 50%. Jujur. Disiplin. Wah, bapaknya yang benar. Bapak ada dong bapak. Selanjutnya mungkin dari Yuda juga nih satu pertanyaan. Apa nih nama lembaga yang menanggulangi kasus korupsi? Lagi. Dan kita. Boleh dijawab. Lembaga yang menanggulangi kasus korupsi. Oh, untuk bapaknya stop dulu. Iya, Pak. Boleh, Pak. Tadi ada yang berdiri, perkenalkan namanya siapa, Kak? Kalau salah maaf coba. Yang penting udah berdiri kan, nggak apa-apa berdiri kan? Boleh berdiri aja, Kak. Boleh aja kayak apa? Perkenalkan diri mungkin ya. Jawabannya KPK, Pak. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Ya boleh perkenalan dulu, perkenalkan nama kakak siapa. Siapa tahu dari panitia ada informasi. Lalu, Perkenalkan dulu nama Kenalkan, nama saya Saiful. Ya jadi jawabannya benar. Komisi Pemberantas Korupsi. Abang yakin ini semasa sekolahnya anak paling pintar? Jawabannya bisa. Enggak, Pak. Itu lagi.
Pertama ini pertanyaan untuk rekan-rekan ya. Ini mudah, tapi mungkin nggak tahu ya kalau kita semua. Ada untuk Yuda-Yudanya juga ya. Di sini ada yang masih ingat Pancasila yang bisa sebutkan? Pancasila saja. Pancasila saja. Mustahil dong kalau Yang kali maksudnya ya? Yang kali Pancasilanya. Iya, boleh sampai ya Pak? Boleh berdiri. Boleh Pak. dari karakter ngaji ini salah banget ya sama bapaknya ya. Boleh sama apa? Apalagi Pancasila kan? Iya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Keadilan sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang panjangnya kan? Bapak-bapak. Boleh tadi itu Bapak iya. Mungkin tadi kamu dari panitia yang memberikan pertanyaan. Boleh juga rekan-rekan yang bertanya, kami juga bersemangat. Untuk 2 orang saja. Ada yang ingin bertanya? Atau yang mau minta nomor HP dari Kak Nanat? Boleh. 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 Bapaknya yang ini nanti ya. Memberikan semangat yang muda-muda ini. Mudah-mudahan tinggi aja Pak. Boleh. Difollow. Aku nak tanya sama mahasiswa, pungli itu masuk dalam kategori korupsi atau tidak? Nah, coba jawab. Ini masuk dalam kategori korupsi atau tidak? Nah, Namanya sharing ya. aku yang tanya. Pungli di sini masuk Bapak dalam korupsi. Alasannya karena Ada bisa jawab dari sekian mahasiswa? ada. Ayo, bisik-bisik. Izin menjawab Pak Kades. Pungli itu menurut saya dan rekan-rekan termasuk korupsi karena pemungutan biayanya itu termasuk dalam kepemaksaan dan biasanya tujuannya itu kurang jelas untuk kemana, untuk siapa, gitu. Biasanya kan misalnya
seandainya kita parkirkan motor di rapor, sebenarnya yang ada dalam aturan itu Rp1.000 untuk kendaraan motor, tapi yang terjadi di lapangan kadang-kadang 2.000. Nah, itu bisa dikategorikan korupsi dalam alasannya? Sudah melanggar peraturan yang sudah dibuat. Jadi pungli itu kebijakan yang tidak diatur dengan peraturan. Seandainya saya ya dalam mengeluarkan surat itu tidak dimusyawarahkan atau tidak dikeluarkan peraturan desa, saya mengut seandainya orang bikin surat 20 ribu itu kamu percaya saya juga kan? Jadi pungli itu memang masuk dalam korupsi, tapi dengan kapasitas kepentingan diatur. Jadi itu gimana nih kamu orang aplikasi masuk? Tidak apa lagi. Mungkin dari pertanyaan juga bertanya. Anak-anak muda lah, bukan Iya, masa bapak-bapak main. Tapi aku masih muda Pak kan? Saya masih muda gitu. Baru 17 tahun. Nah, Mungkin Bang Ibu mau tanya lagi. Dewi Persih di mana? Ini Mas jadi kita aja. Abel lihat di pojok sebelah kanan Abel ada anak hima ya. Ya. Ada hima universitas. Abel kemarin nggak mau suka ke pertanian, padahal mau pertanian. Jadi larinya ke konteker aja. Ayo nih. Boleh katanya kalau mau memberikan masukan, Ya boleh. Saran masukan. Mana nomor HP tadi Pak? anak hima ini Pak, anak yang orang-orang yang kalau di konteker namanya KIP. Ada infokan lagi untuk panitia? Coba dibagi. Ada IG gitu kan? Ada Facebook. Baik. Nanya WA. Dikasih kok kalau nanya sama Nathan. Lebih tinggi dari WA. Nama Facebooknya apa Pak? Ini kurang semangat lagi deh kan. Apa kita udah lagi ya sebenarnya? Kalau anak kesehatan itu nggak ada Pak, namanya selamat malam, sore, siang, Semuanya malam, selamat pagi. pagi. Selamat malam, selamat pagi. Semuanya selamat pagi kan nggak ada yang namanya selamat siang. Itu lagi aja Pak Nana. Pak Dejan juga ya. Biasanya teriakan ya Kak Nana ini membangunkan semangat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yesus luar biasa, tetap semangat. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya ataupun memberikan saran, mungkin itu saja penyampaian materi dari Abel dan Nadia. Apabila ada kata ataupun ucapan yang salah, kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itu tadi materi kita mengenai korupsi. Boleh sangat kami apresiasi ya untuk Yunda kami Agelia dan Yunda Nana. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk selanjutnya kita akan masuki acara pemberian World Prize. Setiap pembagian bingkisan ini yang tadi menjawab pertanyaan dari Yunda. Yang pertama itu ada Bapak Kepala Desa. Kami persilakan untuk maju Pak.
bicara dia. Yang kedua ada Bang Ipul. Bang Ipul. Silakan Bang Ipul. Satu Bang Ipul. Yang ketiga ini ada Pak Adun, Banda Bila. Ngewel. Buka kamera. Buka sinar dan kemudian. Kami persilakan untuk pemberian surprise-nya, yaitu untuk kepala desa ada Kak Nandira untuk memberikan lagu ketua panitia. Persilakan maju Kak. Itu untuk pemberian surprise untuk Bang Ipul ada lindakannya. Lindakannya tolong berdiri. Yang pemberian untuk surprise ketiga itu ada rekan kami yang selaku bendahara acara, ada Yuda Enda, kami akan maju Yuda. Boleh presentasi ya Pak? Makanya hadiah kami jangan melihat dari isinya ya Pak. Iya Pak, dari isinya kita ini aja. Jadi sebuah waktu mau. Udah, Mak. Selanjutnya ada acara yaitu penyerahan kenang-kenangan kepada Karang Taruna 6 Blok Siji yang akan diwakilkan kepada Ketua Karang Taruna Blok 6 Blok Siji kepada Karang Taruna boleh maju. Dan meminta kata wanita lagi yang memberikan kata itu kepala panitia ya. Tangan dong. Arah ke depan, arah ke depan. Dari belakang. Ulang lagi saya. Terima kasih Kak. Pada lemari. Demi mari. Baik, terima kasih banyak terutama pada kepala desa yang dibawa Pak Angga dan kepala desa Kebuli yang mengizinkan kami semua untuk melaksanakan acara sosialisasi lingkungan dan budaya anti korupsi di desa Bukit Nyari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Karang Taruna yang telah membantu kami dalam menyukseskan acara hari ini, dan terima kasih juga kepada para
para panitia yang bekerja keras bagi kelancaran acara. Kami ada yang sampai tentang loh Kak yang Cepat sembuh Indah Farida. Semangat Ayunda. Langsung sehat ya. Saya selaku MC dan mewakili panitia pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, kami akan bersama. Mungkin Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, dan Bapak Kepala Negara boleh berdiri depan. Bapak-bapak jangan dulu ya Pak.